Kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Setelah berdakwah di Babilonia dan tinggal beberapa lama di kota Mesir, Nabi Ibrahim alaihissalam berencana akan pindah ke negeri Palestina bersama istrinya. Karena lama tidak memiliki anak, lalu kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat doanya tersebut, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail dengan ibundanya yang bernama Hajar. Dengan bertawakal kepada Allah, Nabi Ibrahim meninggalkan rumah, membawa Hajar dan Ismail tanpa tujuan tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah yang akan memberikan arah kepada binatang tunggangannya. Setelah berminggu-minggu dalam perjalanan yang jauh, tibalah Nabi Ibrahim beserta istri dan Ismail di kota Mekah. Di kota itu Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan menjadi kiblat bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Di tempat itu Masjidil Haram sekarang berada. Lelah masih belum hilang, perintah Allah sudah kembali datang kepada Nabi Ibrahim. Di kota Mekah, Hajar dan Ismail harus ditinggalkan. Padahal kota itu sangat gersang, tidak ada air dan juga tanaman subur. Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah dan kita harus bertawakal kepada Allah. Allah lah yang menyuruh kita ke sini, dan percayalah, Allah tidak akan menelantarkan kalian. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siti Hajar mematuhi perintah suaminya dengan sabar. Ia makan dari bekalnya dan minum dari air yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Beberapa hari kemudian bekal sudah habis. Tak ada lagi makanan dan minuman. Siti Hajar mulai kebingungan. Kebingungan bertambah manakala terdengar suara tangisan Ismail kehausan. Begitu gigihnya Siti Hajar, ia berlari ke Bukit Sofa, berharap di sana dia dapat menemukan air. Ternyata di sana tidak ada air sedikit pun. Kemudian Siti Hajar kembali berlari sampai ke Payahan dan menuju ke suatu tempat yang lain yang bernama Marwah. Dan di sana pun tidak ditemukan air sedikit pun. Kejadian tersebut berulang-ulang, bolak-balik sampai 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Diriwayatkan kala itu Siti Hajar dalam keadaan tidak berdaya dan hampir berputus asa. Namun pertolongan Allah datang. Atas kekuasaan Allah melalui malaikat Jibril, keluarlah mata air Zam-Zam yang dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nabi Ismail adalah anak yang sangat taat dan patuh terhadap perintah Allah serta menghormati kedua orang tuanya. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 111, yaitu Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, aku telah menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya yang demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail alaihissalam, maka Allah melarang menyembelih Ismail dan untuk meneruskan kurban. Allah menggantinya dengan seekor kambing. Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari raya haji. Dan inilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim menerima wahyu dari Allah SWT agar membangun Ka'bah. Hal itu disampaikan kepada anaknya. Nabi Ismail berkata, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu, dan aku akan membantumu dalam pekerjaan mulia itu." Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, 'Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui.'" Mulailah keduanya membangun Ka'bah hingga selesai, dan tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ketika itu dikenal dengan Makom Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wasiat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam untuk membersihkan Ka'bah dari kotoran, perbuatan syirik dan penyembahan berhala untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, dan yang ruku, dan juga yang sujud.
Demikianlah kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Semoga kita dapat memetik hikmah yang dapat kita ambil pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.